Dan gue berharap series inilah yang akhirnya memicu orang-orang, khususnya millennials, untuk nonton Star Wars. Well, nggak juga sih. Dan millennial juga sekarang nonton Star Wars. Nonton trilogi sequelnya. Ya, tapi kan trilogi sequelnya jelek. Ya, tapi bagi mereka pada bagus trilogi sequel. Tidak goblok, millennial pada goblok-goblok semua. Halo Jungs, willkommen. Balik lagi ya sama yours truly, the Double 10 Pirates. Vigets nih Jungs, gimana kabar kalian? Pasti happy lah ya, apalagi bentar lagi holiday season nih. Holiday apaan? Pandemi gini? Ya tapi mending lah, at least bisa staycation. Staycation, mas. Tiap hari juga udah staycation. Satu-satunya kesamaan antara holiday dan pandemi ini adalah sama-sama nggak dapet duit. Well, c'est la vie I guess. Tapi biasanya kalau holiday season gini, bulan-bulan November, bulan-bulan Desember, franchise yang dibeli Disney yang diciptakan oleh seorang bernama George biasanya ngeluarin konten baru nih. Lo and behold, Mandalorian Season 2 is out. But we're gonna do things a little bit different this time. Lagi winter-winter gini atau musim hujan kalau kalian yang di Indonesia, enaknya tuh nyeruput sesuatu yang anget gitu. Kayaknya di Mandalorian yang diseruput Baby Yoda. Oh, adorable. Kuy juga tuh. You want some soup? And thanks to our very own chef kos-kosan, Mr. Aru Bonso, gua punya resep bone broth Bone broth for the little one. ter-easy ala kos-kosan yang bisa kalian buat nih. So, tanpa bacot lagi, ini dia resepnya ya. Take it away, chef. Right, heading straight to it then. Bahan-bahannya mudah ya bro, kita punya sedikit parsley, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. 4 wortel, 2 bawang bombay, 1 leek, kalau lu nggak punya leek, don't worry, it's fine. 3 siung bawang putih, and obviously, our most important ingredient, our chicken. Well, our boneless chicken that is. Tapi kalau lu nggak punya sayuran-sayuran ini atau malas ngumpulinnya, ya lu cuma perlu ayam sih sebenarnya. Cuma ya pasti rasa sama aromanya beda bro. So don't tell me I didn't want you, okay? Right, setelah lu potong-potong sayurannya, potong kasar aja bro. Cuma buat bantu lu ngaduk entar. Bahkan kulit bawang putih pun sama gue nggak dibuang ya, karena well, kulit bawang putih works well in broth. Kalau lu males beli tulang ayam cuma buat bikin bone broth, lu bisa pakai tulang bekas lu makan ayam goreng atau ayam apapun itu sih sebenarnya. Tinggal lu pisahin aja daging sama tulangnya bro, like so. Maybe suirin lagi dikit lah ya, ini terlalu banyak dagingnya. Terus suirin buat tulang sisanya. Nah, kalau gini kan lu literally bikin something sehat dari barang yang biasanya lu buang gitu. So not a single thing is wasted. Just like Sanji would say, I guess. 食材は一遍たりとも無駄にしちゃいけねえ。どんな食材も丸ごと愛を注ぐのがコックのたしなみだ。レディーのすべてを愛するようにな。 Tapi kalau lu tipe bocah-bocah barbar like myself yang kalau makan ayam literally kayak anjing, bisa sih sebenarnya lu pakai tulang bekas lu gerogotin. Cuma ya, yeah, that's a bit disgusting. Apalagi kalau lu masak buat orang lain ya. Tapi kalau lu masak because buat diri lu sendiri ya, you know what? Fuck it. Ain't nobody judging here. Nothing warms my heart more than a change of someone else's. You finally hit fuck it. Finally the last bone is done and our chicken is ready. Tapi sebelumnya one quick tips nih, jangan pernah simpen barang mentah dalam bentuk apapun dengan barang matang di tempat yang sama ya, karena jadinya cross contamination dan ya busuk semua. Jadi kalau lu udah persentuhan gini harus langsung lu masak. Right, ayam udah siap, sayuran juga ready. Langsung kita ke kompor. Right, di kompor yang pertama adalah kita harus numis at least dagingnya mentah lah ya, tulangnya mentah sih actually. Jadi siapin panci kita, nyalain apinya atau kompornya. Terus kalau lu penasaran, ini tuh bumbu gue bekas bikin ayam goreng ya. Jadi gue nggak mau buang bumbu ayam goreng gue. Gue kasih semua di sini dulu. Maybe a little oil. Nah, kelihatannya udah panas nih. Ratain dulu minyaknya. Don't try this at home ya.
Gua mah ada haki, jadi Sans bisa pegang panci panas. Ntar kalau haki lu udah kuat, armamen dah lancar, observation dah kayak katakuri, bisa lihat masa depan, bolehlah kontak psikiater buat bantuan profesional, karena at that point you're basically as crazy as me. But first, to the matter at hand. Tumis dulu ayamnya, skin side down ya bro kalau lu pakai tulang rusuk kayak gini. Dan kalau lu misalkan masih dapat kulit sama tulangnya, lu buang dulu kulitnya ya, soalnya ntar jadi cloudy banget. Pakai capitan, lu balik-balik dikit biar matangnya lebih rata. Well, biar searnya lebih rata sih actually. Nah, kira-kira sampai mid side-nya kayak gini lah ya, sisi yang banyak dagingnya. Gila, ini baunya aja udah manju bro. Buat sisi dalamnya mah nggak usah khawatir bro, itu mah nggak akan kemakan, nggak akan kesir juga, ada orang cekung gini. Ntar pas dikasih air juga matang semua, kalem. Nah, kalau lu udah beres numis tulang mentahnya tadi, masukin tulangnya udah mateng. Masukin juga sayuran yang udah lu potong-potong ya. Semuanya aja bro. Sayur udah masuk, kita tuangin airnya. Sebanyak mungkin bro, sepenuhnya panci lu aja. Tips lagi nih bro, make sure lu sisain kayak sesenti lah ya dari mulut panci lu, supaya ntar nggak meluap-luap bro pas ntar udah mendidih. Nah sekarang tunggu dia mendidih, rada lama ya, bisa 30 menitan. Nah ntar udah rada mendidih, bakal ada kayak gelembung-gelembung gini bro. Tinggal lu buang aja pakai sendok. Sebenarnya kalau lu males buang gelembung-gelembung gini sebenarnya nggak apa-apa juga sih bro. Cuma ya ntar bakal jadi bone brothnya bakal jadi bener-bener berkabut, terus ya kurang enak lah dilihat. Jadi kita singkirin dulu lah. At this point mungkin lu mulai bingung ya kenapa gue pakai panci bekas rice cooker gini. Nih gue tunjukin kenapanya. But first thing first, kita matiin dulu apinya. Summon haki kita. Sebenarnya setelah bone brothnya mendidih, lo harusnya turunin apinya jadi kecil banget dan lo tinggalin 10 jam. Atau lu masukin pressure cooker, ya lu atur-atur sampai ya itu kira-kira 10 jam ya. Gue gak punya pressure cooker, jadi gue gak tahu itu cara gimana. Tapi karena kita chef kos-kosan, kita harus pakai barang kos-kosan, which is rice cooker. Let's just set this down over here. Buka rice cookernya, masukin bone broth lu, hilangin armamen lu jangan lupa. Cetekin, tunggu dia sampai mendidih lagi. Kalau air yang ngurang, sans aja bro. Lalu tambahin air lagi dikit. Tutup rice cooker lu, terus tunggu dia mendidih. Ntar kalau udah mendidih, lu pindahin rice cooker lu ke mode yang panasin teh doang. Terus lu biarin aja selama ya 10 jam atau lebih. Tapi jangan lupa pindahin mode rice cooker lu ya. Kalau lu lupa ntar menguap semua kuah lu. Jadi be careful with that. Nah kalau lu pakai rice cooker kan lebih kalem lah ya, daripada lu didiemin itu di atas kompor selama 10 jam lebih, takutnya kebakaran, bla 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 dan lain-lain. Apalagi kompor Indonesia kan masih pakai gas gitu ya. Atau lu harus beli pressure cooker cuma buat masak bone broth. Pakai rice cooker aja bro. Remember, modern problem require modern solution. That one over there. When did she arrive? I know it's warm. Keep an eye on the kid. But night's coming fast, and I can't protect you out here.
child! Wait. Don't hurt the child. If you put one mark on him, there's no place you will be able to hide from me. We can strike a bargain. There's a lot of value in this wreckage. Take your pick. But leave the child. Okay. Here. It's yours. A few moments later. To be honest, di mata gue reputasi franchise yang fansnya sudah berjuta-juta bahkan lebih dari One Piece ini udah tarnish ya di mata gue. Khususnya karena trilogi sequel yang memberikan kita harapan palsu dengan The Force Awakens dan ditutup dengan 2 film cash grab yang plotnya absolutely shite made. But then a series with a fan favorite lead dibintangi oleh Pedro Pascal muncul dalam bentuk The Mandalorian. Gua langsung rada curious dong, apalagi starring Pedro Pascal gitu ya, Prince Oberyn Martell. Don't leave me alone in this world. Never. This fucker! First, he refused to wear a helmet. You could at least wear a helmet. You learned this during your years in the fighting pit. This shit happens, and now he won't fucking take it off? This is the way. Motherfucker. Dan setelah gue nonton 1 episode aja pun tahun lalu ya itu, I thought to myself, finally estetika Star Wars yang selama ini kita rindukan dari the original trilogy akhirnya dibangkitkan kembali dalam bentuk The Mandalorian ini. Dan setelah gue nonton episode 1, end credit muncul, tiba-tiba ada tulisan created by Jon Favreau, and I was like, pantesan bagus, pantesan stylenya kayak gini, pantesan gigi aja gitu. I mean, gayanya The Mandalorian ini bener-bener, I don't know man, like bener-bener Favreau lah kalau kata gue, bener-bener gayanya Jon Favreau. I mean, not exactly high pace gitu ya, bukan cerita-cerita yang pace-nya cepet kayak model-model mungkin The Boys, Naruto, One Piece gitu ya, bukan series-series yang high pace begitu. A little bit slow, tapi nggak boring gitu. Gimana ya? Susah banget ngejelasin stylenya si Jon Favreau tuh, karena dia tuh selalu kayak grounded, gak terlalu flashy, tapi meaningful gitu. Apalagi ini topiknya adalah father and son ya, relationship-nya antara si Mando sama Baby Yoda. Be careful. They're oppositely charged, so keep them away from each other. Make sure you hold them apart from... No, hold them apart. Are you okay? Well, it was worth a shot.
Dan nggak aneh sih kalau misalkan Mr. Jon Favreau already got his father-son things in the back gitu ya. Karena salah satu film dia, yaitu Chef, it's a fucking good film though. Basically dabbles with this father and son things gitu ya. Dan stylenya pun mirip banget menurut gua. Pacingnya mirip, plotnya juga grounded, nggak terlalu banyak drama, dan overall nice lah, pleasant gitu. Dan buat lo pada yang nggak tahu The Mandalorian itu plotnya seperti apa, ya basically seorang Mandalorian yang sekarang bekerja sebagai bounty hunter, tadinya disuruh memburu aset misterius yang dia nggak tahu siapa, which is Baby Yoda gitu ya. Dan basically, like I said before, serian ini tuh sangat-sangat difokuskan pada topik father and son ini gitu ya, ibu dan bapak dan anak ini gitu. Tapi yang rada menarik menurut gue dari serian The Mandalorian ini adalah serian ini tuh kan basically gimana ya, cuma kayak ngedepiksikan day to day life-nya seorang bounty hunter gitu ya, especially seorang Mandalorian. Jadi sebenarnya tuh gak terlalu ibaratnya mah high risk gitu, gak terlalu high action, gak terlalu gimana ya, day to day aja gitu, biasa gitu, kayak kesannya tuh grounded banget lah ini series tuh. Dan vibe yang diberikan tuh gimana ya, rada kayak antologi juga gitu. Well, technically nggak antologi sih, karena karakternya itu aja gitu ya, nggak berubah-berubah setiap episode. Cuma kayak cliffhanger-nya juga jarang. Terus per episode juga kayak oke, Act 1, Act 2, Act 3, resolution beres gitu. Memang abis itu kayak oh ini kira-kira abis episode ini kayaknya kira-kira dia mau kesini. Cuma nggak cliffhanging aja gitu. Dan nice juga sih, lebih spekulatif lah, nggak kayak cliffhanging yang kayak model-model One Piece ya. Kita contoh aja gitu ya, Luffy tiba-tiba Anjing pecah dong ngepet. I mean, that kind of cliffhanger works. Don't get me wrong, cliffhanger kayak gitu works banget, bagus banget. Tapi serian Mandalorian ini tuh nggak kayak gitu, kayak kalem aja gitu. Jadi lu nontonnya nggak ada rush gitu, nggak ada kayak waduh gue penasaran banget nih harus gue binge dari awal sampai akhir gitu. Nggak juga gitu. Dan yang menarik lagi adalah seperti yang gue bilang tadi, ini kan basically mendepiksikan day to day life-nya seorang bounty hunter ya, seorang Mandalorian sih basically. Tapi itu literally day to day gitu. Kayak literally ya hari biasanya seorang bounty hunter, hari biasanya seorang Mandalorian tuh kayak gini gitu. Dan biasa banget. Dan biasa banget. Dang ferret! Terus vibe yang diberikan tuh entah mengapa kinda reminds me of my all-time favorite film ya, which is Pulp Fiction. Vibe-nya tuh menurut gue mirip banget gitu. Ya tapi obviously beda lah ya. Satu tentang gangster, satu tentang, well basically intergalactic bounty hunter gitu ya. Satu plotnya nggak linear storytelling, yang satu linear storytelling at its finest. Jadi tetap beda tapi vibe-nya tuh entah mengapa sama gitu gue ngerasanya gitu. Kayak mirip-mirip gitulah, nggak sama sih, mirip-mirip gitulah. God damn, Jimmy, this some serious gourmet shit. Jadi sebenarnya I have high expectation for this series. Shit, that's all you had to say. Dan gue berharap series inilah yang akhirnya meresurrect franchise yang ibaratnya mah hampir dying inilah ya. Apalagi showrunnernya Jon Favreau gitu ya. Asalkan gak sell out udah fix keke lah kalau kata gue mah. Jadi kalau lu pada yang belum nonton langsung aja bisa ditonton di Disney Plus bro. Gue gak tahu ya kalau di Indonesia ada Disney Plus atau enggak. Jadi kalau lu pada yang di Indonesia gue gak tahu officialnya nonton gimana. Tapi perasaan ada deh, gue pernah lihat iklannya. Ya comment down below lah. Ada gak Disney Plus di Indonesia? Lumayan buat traffic juga bro. Kan enak gitu ya winter gini kalau lagi di Jerman, musim hujan kalau lagi di Indo, musim banjir kalau lagi di Jakarta, nyeruput Bonbrot sambil nonton Mandalorian kan skuy boy. And speaking of Bonbrot, kayaknya gue ready nih. Bentar ya, diambil dulu bro, kita ambil dulu bro. Nah, mana coba? Nah, Bonbrot tuh kira-kira kalau udah jadi kayak gini boy. Sebenarnya habis ini harusnya lu saring dulu sih. Cuma ya karena kita anak kos-kosan dan mager squad. Ya tirisin aja sayurnya. Gila ini aja baunya udah wangi, sob. Cukup lah ya. Nah, gini kan skuy. Wangi.
Aduh, gurih. Ini tuh kayak tipe makanan yang pas lu makan tuh, lu tau lah ini sehat gitu. Dan bener juga sehat gitu kan. Basically protein, kalsium, pokoknya nutrisi-nutrisi yang ada di tulang yang tadinya terperangkap di tulang itu kan akhirnya render di sup ini gitu. Jadi nice banget sih. Tapi yang namanya anak kos-kosan makan sup doang mah tuh mana kenyang ya bro. Sans aja bro, nanti konten chef kos-kosan berikutnya akan gue tunjukkan gimana cara mengolah bone broth yang super duper fragrance ini menjadi makanan yang lebih banyak sustenance-nya lah, lebih ngenyangin lah. So, share, like, dan subscribe kalau lu suka videonya. Stay tune terus di channel gue buat konten chef kos-kosan berikutnya. Dan as always bro, keep your head high, your middle finger higher, and add a little something for peace.